Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi hari ini kita dengan pelajaran PKLH di bab 5 sumber daya alam. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Sebelum belajar, apakah anak-anak sudah menyiapkan alat tulis? Pasti anak-anak sudah menyiapkan semuanya ya. Baik, kita mulai belajar PKLH bab 5 sumber daya alam. Kekayaan alam di Kota Balikpapan. Berikut adalah contoh-contoh kekayaan alam di Kota Balikpapan ya. Baik dari bidang industri maupun bidang pertanian. Penduduk Kota Balikpapan harus menyayangi lingkungan di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah dengan mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Peta konsep dalam bab ini adalah sumber daya alam di Kota Balikpapan, membahas tentang sumber daya alam di Kota Balikpapan yang meliputi hasil pertanian Kota Balikpapan, hasil pesisir dan laut Kota Balikpapan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang dampak dari pengolahan sumber daya alam, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang ketiga, kita akan mempelajari usaha pelestarian lingkungan, baik di bidang pertanian, di bidang pesisir dan laut, dan di bidang pengolahan minyak bumi. Sumber daya alam di Kota Balikpapan dari hasil pertanian Kota Balikpapan. Kota Balikpapan adalah daerah penghasil pangan. Potensi hasil pertanian di Kota Balikpapan yang dikembangkan dalam sektor pertanian meliputi yang pertama adalah palawija, yaitu terdiri dari jagung, ubi jalar, salak, dan singkong. Yang kedua hortikultura meliputi sawi, bayam, terong, tomat, timun, kangkung, dan lain-lain. Dari segi buah-buahan meliputi cempedak, nangka, durian, jambu, dan lain-lain. Beberapa kawasan pertanian di Kota Balikpapan adalah kawasan Kelurahan Batu Ampar dan Karangjoang. Dikembangkan pada kawasan ini yaitu menghasilkan jagung, nanas, singkong. Yang kedua adalah kawasan Kelurahan Manggar dan Teritip di Kecamatan Balikpapan Utara, menghasilkan beberapa jenis sayuran antara lain bayam, sawi, buah, dan pepaya. Daerah Manggar ini memiliki struktur tanah yang berpasir, sehingga banyak dimanfaatkan untuk tanaman pepaya. Beberapa jenis tanaman pepaya yang telah dibudidayakan antara lain pepaya mini dan pepaya Bangkok. Sedangkan di kawasan Teritip juga banyak kita jumpai tanaman sawi dan terong. Yang ketiga adalah kawasan Kelurahan Sumberrejo di Kecamatan Balikpapan Tengah. Meskipun daerah ini berada di tengah kota, namun masih ada beberapa lahan yang masih ada dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menanam kangkung. Mereka masih meneruskan pertanian yang telah diwariskan oleh orang tua mereka sejak dulu loh. Selain itu, kawasan perkampungan ini juga dijadikan wisata edukasi ya, wisata edukasi kangkung.
Yang kedua, hasil pesisir dan laut Kota Balikpapan. Masyarakat nelayan Kota Balikpapan masih banyak mengandalkan kegiatan perikanan. Sampai sekarang, mereka menangkap ikan masih menggunakan alat tradisional. Hasilnya dijual ke pasar dan sebagian lagi dijadikan ikan asin. Wilayah lain pengembangan budidaya perikanan adalah perikanan dari perairan Karyangau, Manggar, Teritip, dan Lamaru. Ikan dibudidayakan di tambak dan keramba, jaring apung. Selain ikan di daerah pesisir pantai dan laut juga menghasilkan udang, kepiting, kerang, dan rumput laut. Pantai merupakan salah satu lokasi yang indah untuk dijadikan tempat rekreasi. Beberapa pantai yang terkenal di Kota Balikpapan adalah Pantai Manggar, Pantai Lamaru, dan Pantai Monpera. Sekarang kita akan belajar dampak dari pengolahan sumber daya alam. Dampak negatif dari pengolahan minyak bumi yaitu terjadinya pencemaran udara, turunnya kualitas udara akibat gas sisa dari pemakaian minyak bumi. Yang kedua, terjadinya pemanasan global. Nah, penggunaan minyak bumi akan menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida yang dapat menimbulkan pemanasan global. Yang ketiga, pencemaran air. Pengangkutan minyak bumi dengan menggunakan tanker tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran pada kapal tanker tersebut. Selain itu, juga adanya kebocoran pipa jaringan di bawah dan jatuh ke air, sehingga mengakibatkan pencemaran air. Nah, sedangkan dampak positif dari pengolahan minyak bumi adalah terpenuhnya kebutuhan minyak bumi dan gas di Kota Balikpapan sebagai pemasok bahan bakar pembangkit di kawasan manapun. Jadi dampak positifnya kebutuhan minyak bumi dan gas di Kota Balikpapan jadi terpenuhi. Selanjutnya adalah usaha-usaha pelestarian lingkungan. Yang pertama di bidang pertanian, yaitu dengan kita bisa memberikan sosialisasi hutan menjadi lahan pertanian. Yang kedua, tidak mengalih fungsikan hutan menjadi lahan pertanian. Yang ketiga, mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan. Yang keempat, mengolah limbah pertanian. Yang kelima, menggunakan pupuk organik. Selanjutnya, di bidang pesisir dan laut. Cara melestarikan laut antara lain, yang pertama, menangkap ikan tidak boleh memakai bom atau pukat harimau yang berpotensi merusak laut. Yang kedua, menghentikan eksploitasi laut dengan cara tidak menangkap ikan secara berlebihan dan hanya menangkap ikan dewasa untuk dikonsumsi. Tidak hanya laut, pantai pun memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, berikut cara melestarikan pantai, antara lain menyediakan tempat sampah dan tukang sampah yang cukup di pantai, melakukan reklamasi laut dengan menanam hutan bakau di sepanjang pantai. Yang ketiga, memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan di bidang sumber pengolahan minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk itu, kita perlu melestarikannya agar tidak habis. Nah, upaya pelestarian minyak bumi antara lain, yang pertama, kita dapat menghemat pemakaiannya. Yang kedua, dengan menciptakan bahan bakar alami atau alternatif. Yang ketiga, melarang pengeboran secara berlebihan. Nah, beberapa sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi adalah penggunaan energi matahari, energi angin, energi air,
penggunaan energi geotermal atau panas bumi. Nah, anak-anak, sebagai tambahan, sebaiknya kita tahu sumur minyak Matilda terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi sumur minyak Matilda cukup baik, tetapi sudah tidak difungsikan lagi seperti sebelumnya. Saat ini, sumur minyak Matilda dimiliki dan dikelola oleh PT Pertamina, dan pada tahun 2010 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda melakukan registrasi dan inventarisasi BCB di Kota Balikpapan. Dan sumur tersebut masuk dalam registrasi atau inventarisasi dengan nomor 20-SMR-BPN-2010. Kota Balikpapan disebut sebagai kota minyak atau oil city. Hal ini tidak lepas dari sejarah pengeboran minyak. Nah, sumur minyak Matilda merupakan bekas pengeboran minyak pertama di Kota Balikpapan. Peristiwa pengeboran minyak ini sangat bersejarah hingga tanggal pengeboran pertama ini ditetapkan sebagai hari jadi Kota Balikpapan pada tanggal 10 Februari 1897. Baik anak-anak, sekian penjelasan hari ini. Nah, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan lupa atau jangan sungkan untuk bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.